Halo guys, kenalin nama gue Zenzer Venka dan di video kali ini gue bakal ngasih tutorial seputar bagaimana vektor bekerja di dalam Grasshopper gitu ya. Vektor ini adalah sebagaimana kita semua tahu gitu ya, vektor adalah besaran yang mempunyai arah. Besaran yang berupa misalnya magnitudo atau gaya atau ya sesuatu besaran, pokoknya dia punya arah aja. Karena kita pegang kata kunci arah, berarti dia berlakunya untuk apa? Betul, untuk transformasi geometri. Misalkan kita punya lingkaran di sini ya, kita pengen gerak-gerakin. Ini kan punya arah. Nah, inilah yang mempengaruhi pergerakan dari lingkaran ini, yaitu vektor. Ada vektor yang bekerja di sini. Ya, lanjut. Vektor secara umum gue jelasin, gue recall dikit ya materi tentang vektor gitu ya. Misalnya kita punya ada sumbu Z, ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Vektor kan bekerja ada yang di ruang 2, ada yang di ruang 3 kan. Nah, vektor yang di ruang 2 biasanya cuma satu planar. Maksudnya dia emang satu planar. Di XY doang, atau di YZ doang, di YZ doang gitu, atau di XZ. Pokoknya dia bidangnya datar. Nah gini, misalnya ini ya. Dia punya komponen vektor X, Y misalnya gitu. Ini adalah misalnya A gitu ya. Misalnya ada vektor ini gitu kan. Ini vektor yang searah sumbu Y, misalnya vektor B gitu. Dia pasti punya sudut gitu kan. Nah sudut theta ini yang bakal nanti jadi berlaku di dalam perhitungan cross product. Nah gitu. Nah ada juga vektor yang bekerjanya itu nggak di sumbu ini doang, nggak di sumbu X dan Y. Dia kerjanya di sumbu tiga-tiganya, yaitu di X, Y, Z gitu. Wait. Nah, di sini ya. Dia kerjanya di sini misalnya. Ini kan dapat 3 tempat nih. Ya kan? Kalau kita konstruk ini sebagai kubus gitu kan. Ya. Dia kerja di sini di ruang 3. Dia ke arah Y dapat, ke arah Z dapat, ke arah X dapat. Jadi vektornya bentuknya X, Y, Z gitu ya. Ini adalah misalnya ini vektor C. Berarti C sama dengan ini gitu kan. Nah, yaudah itu basic doang sih ya. Kita lanjut ke penerapan vektor di dalam Grasshopper-nya langsung gitu. Oke. Vektor didefinisikan sebagai suatu besaran yang mempunyai arah dan dia dikonstruksi berdasarkan komponen-komponen penyusunnya. Ya kan? Komponen-komponen penyusunnya ini berupa angka. Misalnya 3, 4, 5 gitu ya. Nah, gitu ya. Ini 3, ini 4, ini 5. Ya. Komponen penyusun vektor itu kan tadi gue bilang misalnya ada V sama dengan X, Y, Z. Itu sama dengan juga ini kan X, Y, Z gitu kan. Nah, disinilah penerapannya. Ini tuh bisa ke sini. X-nya berapa, Y-nya berapa, komponennya berapa, Z komponennya berapa. Nah, itu akan kita inspect lewat panel dan akan menghasilkan vektor. Ya. Ini untuk mengkonstruksi vektor. Nah, gitu. Panjangnya berapa gitu kan. Panjangnya dengan rumus panjang vektor, tahu kan rumus panjang vektor yang ini, yang V sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat, ya kan? Nah, panjang vektor itu didefinisikan sebagai itu, sama, secara matematika sama. Nah, bisa nggak perhitungan ini dilakukan dengan input panel yang ada di Grasshopper atau operator? Bisa. Kita pengen buktiin kan kalau misalnya length itu adalah hasil dari rumus ini gitu. Kita buktiin aja. Misalnya ini kan ada komponen apa? X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Berarti ada power gitu ya, perpangkatan. Karena komponennya ada 3, kita kopas jadi 3 ini ya. Pangkatnya berapa? 2. Berarti panel 2 biar rigid gitu kan. Nah,
2 ini masuk ke B karena B-nya di sini sebagai pangkat ya. Nah, A-nya dapat dari sini. Untuk X ini, untuk Y ke sini, dan untuk Z ke sini. Karena ini ditambah, jadi pakai addition. Ya. Karena penambahannya ada 3 yang mau ditambahin, tambahin aja. Kalian zoom ininya, komponennya, terus ditambahin. Connect, ya. Nah, kalau udah ditambahin semua dia apain? Ini diakarin. Akar itu apa sih secara matematik? Itu kan pangkat dari setengah, bener gak? Berarti power lagi, ya. A-nya ini, powernya adalah setengah atau 0,5. Nah, bisa kelihatan kan? Kalau misalkan kita inspect lewat panel, dia hasilnya akan sama dengan length yang ini gitu. Jadi ini semuanya hanyalah fungsi matematis, ya. Peraturan dari operasi matematika ada pada grasshopper, gitu ya. Ini pembuktian rumus ini. Ini gue cuma pengen ngasih tahu aja biar kedepannya nggak ngitung-ngitung lagi. Kalian percaya dengan komponen-komponen yang ada di grasshopper gitu. Oke, mari kita lanjut. Nah, kalau ada construct, berarti ada yang namanya deconstruct, betul? Ya. Hubungan timbal baliknya sama seperti yang ada pada video-video gue sebelumnya. Kalau ini dia membentuk, kalau ini dia mengurai, gitu ya. Karena ini adalah vektornya berupa, ini kita udah ada vektornya nih ya. Kita urai menjadi komponen-komponen penyusunnya. Ini. Berarti X-nya adalah 3, Y-nya adalah 4, Z-nya adalah 5. Sesimpel itu ya. Jadi kalian harus sudah paham hubungan antara construct dan deconstruct. Berikutnya yang pengen gue bahas adalah vektor satuan atau unit vector. Unit vector ini fungsinya adalah mengunitize vektor. Secara definisi, vektor satuan adalah vektor yang panjangnya 1. Artinya, vektor apapun yang akan dimasukkan ke sini akan memiliki panjang 1. Ya, ini panjangnya berapa? Vektor ini deh, vektor ini panjangnya berapa? 7,07 sekian. Kalau dia masuk ke sini, dia akan diunitize dengan rumus U vektor satuan sama dengan vektor U per U panjang. Ya. Ini vektor satuan ya, vektor satuan sama dengan ini vektor asli bagi dengan panjang vektor aslinya. Ini rumusnya. Gitu. Kalau misalnya masukin vektor, ya. Kita pengen lihat panjang dari vektor ini, berarti vektor length. Ya. Ini vektor ketemu vektor, length-nya kita inspect. Nah, 1. Berapapun angkanya, mau ini naik, misalnya 7, 8, 9, 10 gitu ya, tetap dia akan jadi 1. Panjangnya 1. 1.0 bahkan, sepresisi itu dia 1. Karena rumus ini, ya. Ini rumus ada di fisika, ada di matematika, ya. Oke. Bagaimana dengan komponen-komponen vektor ini? Kita periksa, ya. Dia juga mempunyai komponen yang unitized, ya. Vektornya adalah vektor yang unitized, bukan vektor asli lagi. Vektor asli kan ini 8, 9, 10. Kalau vektor yang unitized, dia komponennya ini. Gitu. Nah, vektor yang unitized tadi ada 3 jenis. Ya. Ada unit X atau simple kita bisa tulis unit X gitu misalnya. Terus ada lagi unit Y dan unit Z. Ya, gue bilangnya unit Z, unit X, unit Y gitu karena daripada gue bilang unitized X factor gitu ya. Mending bilangnya langsung unit X, unit Y, unit Z. Dan di komen emang juga terciptanya seperti itu gitu. Sebenarnya ini apa sih gitu ya. Coba kita inspect ke panel. Nah, X berarti X-nya 1. Kalau Y, Y-nya 1. Z, Z-nya 1. Fungsinya apa sih? Contoh, ini punya lingkaran ya. Lingkaran di sini. Selalu ada lingkaran di tengah kalau buat bikin contoh, ya kan? Gue mau bikin extrusion nih.
Surface dulu deh. Curve-nya tadi mana? Belum ada. Yaudah, gue bikin curve dulu. Curve, ya. Set one curve. Ini deh. Set one curve. Nah, dapat curve-nya. Terus jadiin surface. Boundary surface. Ya, dia surface from edges. Surface dari edge, dari tepi. Dia akan tercipta surface di sini. Dan gue mau extrude ke arah sumbu Z biar membentuk tabung gitu ya. Ya kan gitu kan. Tabung adalah lingkaran yang diekstrud ke atas gitu kan. Kalau solid. Nah, gimana caranya mengekstrud? Ya udah ketik aja extrude. Ini berkaitan dengan transformasi geometri ya. Base-nya adalah surface ini. Nah, direction kan arah. Sesuatu yang berkaitan dengan arah pasti ada hubungannya dengan vektor. Kita mau ke arah sumbu Z, sejauh berapa gitu kan. Nah, kita lihat ini adalah unit Z, berarti dia Z-nya 1. Faktor adalah faktor pengali. Misalnya gue tulis 3, dia mempunyai 3 faktor pengali untuk Z yang 1 tadi, berarti Z-nya 3. Ya kan? Betul? Betul. Dia akan terekstrud sebanyak 3 satuan. Nah, ini terus aja. Ini karena lebar banget ya. Jadi kelihatannya ceper. Coba parameternya diganti jadi 1000 misalnya. Masuk ke faktor. Berarti 1000 dikali 1 gitu ya. 1000 dikali 1 untuk setiap ini gitu. Jadi kalau kita inspect ya, pasti dia 0, 0, 1000. Nah, gitu. Itulah fungsinya vektor satuan. Oke. Ini biasanya sangat-sangat basic ya buat movement. Pokoknya yang ada direction gitu bisa pakai ini. Ya. Oke, sip. Oke, kita lanjut ya. Jadi vektor ini bentuknya kan arah. Bisa dilihat nggak sih gitu? Bisa nggak sih di display di sini sebagai panah-panah atau apa gitu? Jawabannya bisa, karena kita punya namanya vektor display, ya. Vektor display ada 2, ada yang cuma pengen nunjukin titik poinnya di mana sama vektornya di mana, sama yang vektor display yang ini, yang X, yang lebih extended gitu ya. Gue pribadi lebih suka yang ini ya. Kedepannya pakai yang ini aja ya, karena bisa diwarnain, bisa dikasih ketebalan gitu ya. Kalau ini cuma kayak misalnya gini. Ini ada poin di sini, ini anchor poinnya ya di tengah. Hapus dulu deh tabungnya, di hide dulu. Nah, ini tengah gitu ya. Nah, ini anchor poinnya di sini, misalnya. Nah, vektornya yang ini, misalnya. Ya. Nah, ingat ya, ini gue kasih relay biar ketahuan vektor yang kita mau pakai itu yang mana. 8, 9, 10 ya kan. Ini masuk ke vektor. Nah, kelihatan kan di sini vektornya, tapi dia berupa hijau doang gitu loh. Atau kalau bahkan nggak diklik dia merah. Nah, biar dia ada ketebalan, itu harus pakai yang ini, vektor display X. Jadi wait, ini di saya disconnect dulu. Nah, poinnya itu kita set poin di sini ya tadi. Nah, vektornya tuh yang ini, ya kan? Nah, bisa kelihatan nih. Ya. Colornya misalnya mau, oh ya, kalau color nge-displaynya pakai apa ayo? Pakai ini, parameter, terus ke color swatch, ya. Nah, bisa merah mah kayak defaultnya. Ini deh, ungu, misalnya gitu ya. Width-nya mau berapa? 3 kah? Makin tebal makin kelihatan gitu. Nah, oke, itu cara nampilin vektor di Grasshopper ya. Kalau nggak dia nggak bakal kelihatan gitu, karena dia cuma gerak-gerakin doang, ya kan? Nah,
apalagi nih? Ada yang namanya amplitude. Kita punya vektor nih, ya, misalnya punya vektor. Amplitude ini kan fungsinya untuk memberikan panjang vektor baru gitu ya. Misalnya panjangnya 4. Nah, vektornya adalah ini. Nah, gitu. Tapi dia menuju ke komponen yang sama. Ya kan? 8, 9, 10. Gitu. Arahnya tuh based on itu gitu. Dia mengkonstruksi secara diagonal di ruang 3 di sini ya. 8, 9, 10, tapi panjangnya bisa kita atur. Namanya amplitude. Oke. Ada lagi namanya reverse. Reverse ini dibalikkan vektornya. Ya. Coba kita lihat. Ya, kita lihat. Nah, colornya mau yang mana? Ini ya. Oke. Terus width-nya tadi udah. Nah, ini vektornya kita mau reverse. Ini kan vektornya ini. Ya kan? Nah, lihat. Kelihatan kan? Dia reverse. Dibalikkan. Tapi yang dibalikkan yang ini. Belum sesuai dengan yang kita udah set di amplitude. Kalau misalkan kita masuk vektornya ke amplitude, dia akan dibalikkan sesuai dengan panjang vektornya itu. Misalnya ini vektor positif, nah ini negatifnya gitu. Ya. Oke, itu cara nge-display vektor. Gimana jadinya kalau misal kita punya 2 buah vektor gitu ya. Vektornya ada 2, dan kita pengen tentuin sudut di antara 2 vektor itu. Gampang, gak usah dihitung pakai rumus. Ada yang namanya angle ya. Vektor angle. Dia sebenarnya penurunan dari rumus theta sama dengan arc cos vektor A dot vektor B per panjang vektor A kali vektor B. Ya. Nah, dia penurunan rumus ini, dia bekerja berbasis dengan rumus ini. Ya. Jadi misalkan kita punya vektor A, kita set vektor A, nih misalnya di sini ya. Ini vektor A. Terus kita juga punya vektor B. Oke. Dia kan vektornya mendem di sini. Kita mau munculin nih vektornya. Gimana caranya? Dia harus diekstrak dulu parameternya kan keluar. Ya kan? Mengekstrak parameternya gampang. Klik kanan di bagian ini, vektor. Ekstrak parameter. Terus ekstrak parameter. Nah, ini vektor A, vektor B. Kelihatan ya jelas. Oke. Kita mau masukin ke tadi. Display vektor. Nah, poinnya kan tadi kita set dari tengah, ya kan? Nah, ini vektornya. Wait, harus di shift biar dia bisa muncul dua-duanya. Oke, width-nya 4 deh biar tebal, gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan angle itu atau sudut gitu ya. Ini loh sudut terkecil ya, sudut terkecil di antara 2 vektor ini. Kalau reflex, dia adalah sudut yang ini. Ya. Misalnya ini theta 1, ini theta 2 gitu. Kita pengen munculin theta 1 maupun theta 2. Ya. Dan untungnya kita punya komponen ini gitu. Kalau kita periksa di panel, angle-nya adalah dalam bentuk radian. Makanya kita harus convert dulu jadi degree atau derajat ya. Masuk panel. Nah, berarti sudut theta yang ini ya, yang ini theta 1 itu adalah 34,64 derajat gitu ya. Nah, sementara sudut yang ini adalah 360 dikurangi ini gitu kan. Berarti sama kayak tadi, degrees ya.
panel, pasti hasilnya sekitar 330-an, 325, ya kan? Ya, pokoknya gitu deh. Nah, semua ini adalah hasil dari dot product, ya. Dot product itu apa? Ya ini A dot B itu dot product, ya. Ada komponen sendiri yang namanya dot product. Gunanya apa? Untuk menciptakan skalar. Dot product dari vektor-vektor ini. Soalnya gini ya, kita punya vektor A, vektor B. Masukin nih vektor A, vektor B. Dia akan memunculkan dot product. Dot productnya berupa skalar 1100 gitu ya. Berarti cara nentuin dot product itu penurunan rumus yang mana? Berarti ini sama dengan A dot B sama dengan panjang A kali panjang B cos theta gitu ya. Itu dot product. Nah, ada lagi selain itu cross product. Nah, kalau cross product dia dalam bentuk vektor keluarannya. Vektor A, vektor B. Kalau cross product kan gue bilang tadi outputnya berupa vektor. Dia dapatnya dari mana sih? Dia dapat dari rumus ini. A, vektor A, cross vektor B sama dengan A, vektor A, dot vektor B, ya, kali cos theta. Nah, ini. Jadi cross product ini penurunan dari rumus yang ini. Ya. Outputnya berupa vektor. Nah, vektor A cross B namanya. Dia ada di titik ini. Ya. Di Z. 0, 0, Z-nya negatif. Ikutin rumus ini aja. Panjangnya berapa? Ya berarti nanti kalau mau ngitung panjang, dia tinggal hitung sendiri aja ininya, ya. Gitu. Dia keluarannya berupa ya sesuai dengan itu gitu. Ya. Apa itu unitize? Balik lagi tadi, unitize adalah vektor yang panjangnya 1, ya. Ini sifatnya boolean. Berarti kita bisa pakai true atau false. Pakai boolean toggle aja. Ya kan? True atau false. Nah, ini tidak dinyalakan. Kalau kita true, panjangnya 1. Dan vektor yang di Z tadi, min 1. Gitu. Sama ini juga. Ya. Kalau ini true, dot produknya akan berubah. Kenapa? Karena panjang hasil dari vektorisasi tadi berubah jadi 1. Gitu. Sampai sini paham ya tentang dot product dan cross product. Nah, komponen yang berikutnya mau gue bahas adalah tentang rotate ya. Nih, rotate. Merotasikan vektor. Lihat inputnya vektor, yang udah pasti ini vektor ya. Axis dalam bentuk vektor dan angle. Kenapa axisnya dia dalam bentuk vektor? Kenapa nggak bisa line aja gitu? Ingat kalau vektor itu punya arah ya. Dan dia harus memiliki parameter yang sesuai dengan rumus ini, dot product ya, untuk menghasilkan cross product, sorry. Dia menghasilkan vektor baru kan. Berarti patokannya adalah cross product. Dan cross product pasti punya sudut theta. Makanya acuannya adalah vektor. Vektor yang menjadi axis gitu. Ya. Dia mengambil konsep itu gitu, mengambil konsep bahwa perputaran itu berdasarkan derajat. Artinya ada sudut yang diubah, ya kan? Misalnya kan gini. Kita punya vektor A. Ini ya, vektor A ini. Kita masuk ke vektor. Mau diputarkan vektornya ke sini. Nah. Gitu kan? Gimana caranya?
Ya udah, berarti caranya kita harus membuat suatu axis gitu ya, sumbu yang arahnya ke atas, ke sumbu Z. Pakai apa? Ya, betul, unit Z. Nah, axis ini unit Z ini akan menjadi axis, ya, vektor sumbu dengan faktor yang bisa kita sesuaikan, ya. Arahnya akan selalu ke atas, gitu. Jadi kita pengen dulu nih munculin unit Z-nya biar kelihatan gitu, display, ya, vektor. Nah, poinnya ini ya, set one point. Vektornya ini, ya, kelihatan kan? Colornya kita putihin aja ya. Colornya putih. Nah, biar tahu. Jadi logikanya nanti, ya, vektor A ini, ya, ini vektor A, ini vektor A, akan berotasi mengelilingi ini, mengelilingi yang putih. Nah, ini angle kan dalam bentuk apa? Radian. Klik kanan, ganti jadi degree. Derajat ada 360 gitu ya. Nah, diputarkanlah itu. Menjadi vektor baru. Oh ya, vektornya belum dimunculin, vektor barunya. Kita harus munculin itu. Gimana? Pakai poin lagi. Pakai kayak gini lagi. Apa namanya? Vektor display. Nah, ini ya. Ini poinnya. Colornya mau warna apa coba? Warna merah ya. Jangan, merah mah kayak basic grasshopper banget. Oranye. Ya. Nah, kita lihat nih, vektor baru dia berputar mengelilingi yang putih ini. Ya. Namanya rotate vector. Sip. Tahulah ya konsepnya kayak gimana. Tetap dia panjangnya sama sesuai dengan vektor A, cuma arahnya aja jadi diputar gitu. Oke. Habis ini paham ya? Oke guys, jadi ini yang terakhir di vektor ya, yaitu vektor 2 point. Nah, konsepnya gimana sih? Misal kita punya poin A nih ya, ini poin A, ya. Ini poin B. Kita ekstrak ininya ya biar dapat. Nah, ini poin A, poin B gitu ya. Ini akan muncul sebuah vektor gitu. Nah, vektornya tuh koordinatnya di mana? Ya. Min 120 itu untuk X ya. Min 130 untuk Y di sini. Dan 0 untuk Z karena dia nggak ada yang ke arah atas. Ya. Jadi konsepnya dia akan mengarah ke sini ya. Ke sini. Mari kita buktikan. Misal, kita harus munculin dulu displaynya. Nah, ini vektornya. Anchor-nya, anggap anchor-nya adalah poin yang ini gitu ya. Poin yang ini, yang di tengah. Nah, lihat dia arahnya ke sana. Betul? Jadi sebenarnya gimana sih ini tuh diaplikasikan gitu ya. Kita lihat. Poin A itu yang ini. Poin B yang ini. Dua poin ini punya distance ya. Ya. Dua poin ini punya distance. Panel. Ya kan? 176,91 gitu ya. Nah, vektor 2 point ini mengekstrak panjang dari vektor. Dari panjang vektor berdasarkan 2 poin ini. Ya, kita lihat coba. Lihat. Sama kan panjangnya? Yang membedakan yang mana? Letak dari titik tersebut divektorkan. Ya.
arahnya adalah dari poin A ke poin B. Lihat. Kalau misalnya anchornya aku pindahin gitu ya, ke sini, dia akan dari titik yang ini menuju titik yang B, poin A ke poin B. Jadi anchor pointnya menjadi start point yang kita udah masukin ke parameter poin A gitu ya. Gitu. Kalau anchornya kita pindahin misalnya ke yang ini gitu ya. Dia akan membentuk suatu vektor dengan arah yang sama sebagaimana ini diarahkan ke sini dan panjangnya juga sama. Gitu. Itu fungsinya vektor based on 2 point. Nah, oke, mungkin segini dulu ya pembahasan tentang vectoring basics. Kedepannya bakal banyak sih kita bahas tentang vektor, ya, secara nggak langsung, baik secara langsung maupun secara nggak langsung. Karena ini ada hubungannya dengan ini, transformasi geometri, ya. Nanti gue bakal jelasin lebih banyak tentang pemvektoran di segmen transformasi, gitu ya. Oke, makasih guys sudah ngeklik video ini, udah nonton sampai habis. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa bantu support aku dengan ya subscribe gitu ya. Kalau kalian suka sama videonya, kalau kalian ngerasa ini ngebantu, boleh di like. Dan kalau ada pertanyaan atau request, kalian bisa langsung ke kolom komentar di bawah gitu ya. Komen aja, terserah mau apa. Ditunggu di video berikutnya dan sampai jumpa. Bye.